Film dibuka di mana sebuah kota dikendalikan oleh keluarga Van der Kooi yang terkenal jahat. Setiap setahun sekali, kepala keluarga yang bernama Esmeralda mengumpulkan 12 warga yang menyimpang untuk berpartisipasi dalam acara The Culling. Acara itu meliputi eksekusi ke-12 warga atau peserta yang disiarkan secara langsung melalui televisi. Ketiga dari 12 peserta itu merupakan seorang keluarga yang terdiri dari sang ibu, si bocah laki-laki, dan adik perempuannya yang bernama Mina. Prosesnya, si ibu dan adik dari bocah tersebut tewas dieksekusi oleh Esmeralda. Sedangkan si bocah entah mengapa berhasil selamat. Cerita berpindah ke si bocah yang berada di tengah hutan. Ia menjalani meditasi dengan mengubur dirinya di dalam lumpur. Namun dalam meditasi tersebut si bocah tidak kuat dan berakhir dimarahi oleh gurunya yang merupakan seorang dukun bernama Sampar. Can't be too angry. I thought dirt. Selama bertahun-tahun si bocah, kita sebut saja namanya Boys, dilatih menjadi mesin pembunuh oleh Sampar. Latihan itu meliputi seni bela diri silat harimau, latihan conditioning dengan menggulingkan kelapa patung ke atas bukit bersenjata. Alasan Boys harus melakukan ini yaitu karena ia ingin balas dendam kepada Esmeralda yang telah membunuh keluarganya. The Van der Kooi. Are deadly. Pada suatu malam, Sampar menggunakan obat-obatan berupa kukus udut yang menyebabkan Boy berhalusinasi. Entah apa maksud tujuan Sampar yang jelas, di sini Boy tidak bisa berbicara alias bisu. Selain berlatih bertempur, Boy juga berlatih jualan kembang kol di pasar. Saat sedang berjualan, ia mengalami delusi melihat adiknya Mina di tengah keramaian. Hal ini pun membuat Boy teringat masa-masa bersama adik tersayangnya. Lalu diperlihatkan kilas balik Boy dan Mina sebelum hari eksekusi, di mana kedua kakak beradik tersebut menjalani hari-harinya dengan sangat sederhana. Namun tidak dengan ibu mereka yang setiap hari mempersiapkan sebuah senjata untuk melawan rezim, Esmeralda. Mungkin itulah alasan Esmeralda mengeksekusi mereka. We were happy then. Boy dan Mina memiliki kesukaan yang sama, yaitu bermain konsol video game. Bahkan saking senangnya Boy menggunakan suli suara game tersebut untuk mengungkapkan pikiran batinnya. Setelah bermain game, mereka berdua pergi ke patung Esmeralda, di mana Mina memberitahu Boy tentang rencananya yang ingin merampok bank dan melarikan diri dari kota. Mina kemudian mengangkat seluruh tangannya ke arah patung Esmeralda sambil berkata bahwa ia memberikan kelima jari tengahnya kepada Esmeralda. Hal ini sebagai ketidaksetujuannya tentang aturan di luar nalar Esmeralda yang jauh melebihi Hitler. That was my sister. She wasn't scared of anything. Sampar juga mengaku kepada Boy kalau ia kenal dengan ibu Boy. Sampar yang terus melatih setiap hari tanpa henti sampai akhirnya Boy benar-benar tumbuh menjadi seorang dewasa yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Meskipun sudah berlatih puluhan tahun, Boy masih teringat tentang Mina yang membuat Boy selalu kalah dalam pertarungan melawan Sampar. Sehingga Sampar menetapkan kalau Boy belum siap untuk melakukan balas dendam. You are not ready. Pada suatu hari, saat Boy dan Sampar pergi ke pasar, Boy bertemu dengan gadis penjual bunga yang menawarkan Boy setangkai bunga. Awalnya Boy mulai melting kepada gadis tersebut. Namun setelah si gadis mengungkapkan kalau ia sangat menyukai acara The Culling, Boy pun langsung berubah menjadi jijik. I love the culling, don't you? They're coming. Di saat itu juga tiba-tiba pasukan Van der Kooi datang untuk mencari 12 warga yang akan dijadikan bahan acara The Culling. Pasukan itu dipimpin oleh adik ipar Esmeralda bernama Glenn dan suami Esmeralda bernama Gideon. Setelah berpidato di hadapan para warga,
Glenn menunjukkan 12 warga kepada orang-orang kalau 12 warga ini melakukan kesalahan berupa menjual senjata ilegal. Namun di saat ini juga seorang wanita di antara grup marah-marah karena tidak setuju dengan acara tersebut. Bahkan saking sewotnya si wanita menyebut kalau Glenn ini boneka keparat. Hal itu pun membuat Glenn naik pitam dan langsung menembak si wanita itu. Tapi tembakannya meleset dan berakhir memicu kerusuhan. One more time, bitch! Dalam kerusuhan itu, seorang pemuda mencoba membunuh Glenn, tapi sayangnya ia lebih dulu ditebas oleh penegak hukum pemerintah Esmeralda bernama Zen. Karena para warga mulai menjadi beringas, pasukan Esmeralda pun memulai menembaki warga tanpa ampun. Hal itu pun membuat Boy ingin turun tangan melawan pasukan Esmeralda. Namun Sampar melarangnya karena Boy belum siap. Setelah penembakan selesai, Glenn mendapati kalau ke-6 peserta terbunuh dan hanya tertinggal 6 peserta saja. Glenn lalu minta Zen dan Gideon untuk mencari anak-anak guna mengisi ke-6 peserta yang tewas, tapi tentu saja Zen menolak dan minta Glenn membawa peserta seadanya. Saat mereka hendak pergi, Boy memutuskan untuk mengikuti mereka dengan masuk ke dalam bagasi mobil milik Glenn. There you go. Take these and hand them out. Singkat cerita, sesampainya di sebuah gudang tempat tinggal Esmeralda, Boy keluar dari bagasi dan mengamati Glenn yang dimarahi oleh istrinya. Istrinya bernama Melanie. Karena hanya membawa 6 peserta. Saat sedang anak-anak memantau, Boy lagi-lagi berhalusinasi tentang Mina yang selalu ada di sampingnya. Keduanya lalu mulai menyusut lebih dalam lagi. Tapi di tengah itu, Mina berdiri di tengah jalan lintas forklift. Sehingga Boy pun refleks menolong Mina. Namun ia lupa kalau Mina hanyalah wujud halusinasinya sendiri. Karena Boy berdiri di tengah lantai terbuka, ia pun diketahui oleh Glenn yang secara langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Boy. Fuck is that? Boy kemudian bersembunyi dan menggunakan senjata api untuk melawan mereka. Tapi Boy langsung ingat kata-kata Sampar kalau senjata yang sebenarnya adalah dirinya. Tanpa pikir panjang, Boy pun mulai melawan para pasukan pemerintah dengan tangan kosong. Dalam pertarungan tersebut, salah satu budak bernama Song melemparkan shotgun kepada Boy. Sehingga Boy bisa membunuh musuhnya yang mencoba lari. Boy lalu bersembunyi bersama Song yang menawarkan bantuan membunuh Esmeralda jika Boy melepaskan rantainya. Right, sorry. Setelah melepaskan rantai Song, Boy kembali bertarung dan membunuh lebih banyak tentara. Sementara Song bersembunyi di balik kereta. Setelah membunuh pasukan, Boy kembali menemui Song. Tapi di waktu yang sama, salah satu tentara bernama Dev kembali hidup yang akhirnya membuat Boy harus terus melawannya. Karena Dev susah untuk mati, Song pun memotong bagian tubuh Dev. Sehingga ia tidak bisa lagi melawan. Saat Boy dan Song merayakan kemenangan, mereka tiba-tiba ditembaki oleh Glenn. Namun untungnya tembakannya meleset, sehingga Song mengambil kesempatan ini untuk menembaki kaki Glenn. Ketika Boy dan Song hendak membunuh Glenn dengan tanggem, Glenn mengaku kalau ia sudah muak dengan perintah Esmeralda dan ingin membantu Boy. Glenn menjelaskan bahwa Esmeralda mengadakan pesta di rumahnya setiap setahun sebelum The Cooling. Jadi ia pun menawarkan untuk membawa mereka ke sana. Namun di saat yang sama juga Song tidak sengaja menjatuhkan tanggem ke kepala Glenn dan berakhir membunuhnya. Keduanya kabur meninggalkan gudang tersebut. We're gonna go there together. Di mana Song membawa Boy ke lokasi rahasia, yaitu lokasi yang dikhususkan bagi para pemberontak. Di sana mereka bertemu dengan teman Song bernama Benny. Benny lalu menjelaskan semua anggota berontak telah tewas dibunuh oleh tentara. Dan hanya tersisa dirinya saja. Momo Pokemon. Probably not saying that. It sounds like.
time in years as well. You know what I know? Singkat cerita, ketiganya kemudian membuat rencana untuk menyusup ke rumah. Namun karena Boy tidak mengerti gaya berbicara Song, ia pun hanya bisa mengangguk-angguk saja. Mereka kemudian pergi ke rumah Esmeralda dengan menaiki mobil van. Selama perjalanan, Boy ditemani oleh bayangan Mina yang terus bertukar pikiran dengan Boy. Sesampainya di rumah Esmeralda, ketiganya mulai melumpuhkan beberapa penjaga. Song dan Benny lalu mengambil seragam penjaga sebagai penyamaran mereka. Sedangkan Boy diminta untuk menyamar sebagai chef. Saat Boy masuk ke ruang tamu sambil membawa kue, ia malah makan hidangan tamu yang belum pernah ia makan. Untungnya Song datang dan memintakan Boy untuk segera menjalankan tugasnya. Boy kemudian masuk ke dalam dapur dan melepas pakaian chefnya. Setelah itu ia mulai bertarung melawan para chef hanya dengan alat parut. Setelah mengalahkan mereka, Boy mengambil pisau daging untuk membunuh salah satu penjaga. Sebelum akhirnya Boy memenggal kepala Esmeralda yang sedang makan. Namun saat diteliti, ternyata dia bukan Esmeralda. Di saat itu juga tiba-tiba Gideon muncul bersama sekelompok penjaga. Karena mereka membawa senjata api, Boy pun terpaksa menjatuhkan pisaunya. Di sini Gideon melakukan kesalahan di mana ia tidak langsung membunuh Boy, yang membuat Boy mengambil kesempatan ini untuk menyandra Gideon. Tetapi sayangnya di waktu yang sama Zen datang menengkel Boy. Gideon kemudian membiarkan Zen bertarung melawan Boy dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Di tengah pertarungan, Boy berhasil melepaskan helm Zen yang ternyata berparas cantik. Namun karena Boy tidak fokus, yang akhirnya Boy pun didorong oleh Zen yang mengakibatkan Boy jatuh ke meja lalu pingsan. Singkat cerita, saat Boy terbangun, ia mendapati dirinya diikat di kursi. Zen kemudian mulai menginterogasi Boy tentang keberadaan Sampar. Zen mengaku kalau pemerintah Esmeralda sudah puluhan tahun mencari Sampar yang dianggap sebagai orang berbahaya. Dikarenakan tak mau memberitahu di mana Sampar, Gideon pun menyuruh Zen pergi, sedangkan dirinya akan melakukan pendekatan dengan Boy. Setelah semua orang pergi, Gideon mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya sudah lelah dengan semua perintah Esmeralda yang dipikir-pikir secara nalar tidak masuk akal. Gideon mengaku kalau alasan Esmeralda terus mengeksekusi warga yaitu hanya untuk mencari keberadaan Sampar. Di sini masih belum jelas alasan Esmeralda membunuh Sampar. Tapi yang jelas Esmeralda bisa dijadikan roamer. Tak lama kemudian Melanie datang dan memberitahu Boy kalau dia akan dijadikan peserta. Boy lalu dibawa ke gedung teater milik Esmeralda. More! I'm not finished with him yet. It doesn't look like you... I believe you crushed my husband's head with a bench. You wanted to become a symbol, didn't you? Sesampainya di sana, Boy diseret ke lokasi teater. Setelah sampai, ia diikat di atas panggung sambil diberi kerah kejut yang berfungsi menghentikan pergerakan Boy. Jika Boy mencoba kabur, tak lama kemudian pertunjukan The Cooling pun dimulai dan disaksikan oleh banyak orang. Esmeralda lalu naik ke atas panggung untuk memberikan pidato istimewa yang ditulis oleh Melanie. Namun di tengah pidato, Esmeralda tiba-tiba mengalami depresi. Sehingga ia menyampaikan kata-kata balas dendam yang muncul dari hatinya. Bahkan saking depresinya, Esmeralda mengacungkan pistol ke arah penonton. Untungnya Melanie dan Zen segera datang untuk menenangkan Esmeralda. You can't wash a hole of me. Get her out of here. Night possible? Setelah Esmeralda pergi, Boy mendapati kalau kantong celananya terdapat pisau kecil. Ternyata pisau itu dimasukkan oleh Gideon saat keduanya berbicara, yang artinya Gideon mengharapkan Boy untuk melakukan perlawanan. Boy lalu menggunakan pisau itu untuk ikatan di tangannya. Melanie membuka acara The Cooling yang diisi oleh karakter bertema laut yang akan mengeksekusi ke-6 peserta termasuk karakter Gary, si kambing, dan Kapten Frostington. Para karakter itu kemudian mulai membunuh para peserta dengan cara yang sangat brutal. Let's move things. Move me first! How about her? Oh, please.
Setelah menggesek-gesek tali, Boy akhirnya terlepas dari ikatannya. Tetapi saat ia hendak pergi, kerah kejutnya aktif yang membuat Boy terjatuh dan berakhir ditangkap. Boy kemudian dibawa ke atas batu di mana Gary akan mengeksekusinya dengan cara dipalu. Namun ketika Gary hendak memulainya, Gary tiba-tiba malah memukul karakter lain. Ternyata itu bukan Gary asli, melainkan Song yang sedang menyamar. Setelah Gary melepaskan kerah baju kejut di leher Boy, Benny datang sehingga terjadilah saling tembak-menembak. Ketiganya kemudian berlindung di rumah es di mana Song memberikan Boy sebuah pistol knuckle yang bisa menembak jika terkena hantaman. Mereka mulai membasmi pasukan Esmeralda satu persatu. Sementara itu, Melanie memarahi Gideon karena mengetahui kalau Gideon telah membantu Boy. Ia pun menodongkan senapan ke arah Gideon sebagai balasannya. Setelah membunuh pasukan Esmeralda, Boy kemudian bertarung melawan Kapten Frostington dan hanya dalam waktu singkat Boy berhasil membunuh Frostington tersebut. Di saat itu juga Boy melihat bayangan Mina yang tercengang dengan kemampuan Boy. Melanie lalu mengambil kesempatan ini untuk menembak mati Boy. Tapi Boy langsung ditubruk oleh Benny yang mengakibatkan Benny tewas tertembak. Begitu pula dengan Song yang tertembak di bagian perutnya. Melihat teman-temannya, Boy pun berlari ke arah Melanie dengan sangat cepat. Ia memanfaatkan badut nanas madu sebagai perisai dan menabrakkannya ke arah Melanie. Setelah itu Boy mengikat Melanie di atas kursi dan membunuhnya dengan menggunakan kamera. Boy lalu mendekati Song yang ternyata masih mampu berdiri. Keduanya pergi ke ruangan di mana Esmeralda berada. Tetapi di tengah jalan, Boy dan Song dihadapkan dengan puluhan anak buah Esmeralda yang saling bermunculan di tengah koridor. Meskipun begitu, Boy sama sekali tidak gentar. Ia maju ke depan dan membunuh puluhan anak buah Esmeralda. Setelah menghabisi mereka semua, Boy menemukan kalau Song telah tewas di saat itu juga. Boy bertemu dengan Gideon yang sedang sekarat akibat ditembak Melanie sebelumnya. Gideon lalu memberikan kartu akses pintu lift kepada Boy. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya, Boy pun memberi Gideon sebuah hadiah berupa tebasan akhirat. Yeah, well. Do it. Boy pergi menaiki lift menuju ke bangkar di mana Esmeralda berada. Di tengah menuruni lift, Esmeralda muncul di layar monitor. Dia mengatakan kalau pasukannya sudah bersiap menembak Boy. Saat pintu lift terbuka, namun Boy tak takut dan malah menunjukkan gambar rencana perampokan bank yang dulu digambar oleh Mina. Hal itu pun membuat Esmeralda terdiam dan langsung mematikan monitornya. Saat pintu terbuka, Boy dikepung oleh Zen dan pasukannya. Tapi Zen tidak mau membunuh Boy dan malah menuntunnya ke lokasi Esmeralda. Di dalam ruangan Esmeralda, Boy langsung terkejut dan lemas di mana ia melihat sebuah foto keluarga yang ternyata selama ini Boy adalah putra Esmeralda. Begitu pula dengan Mina sebagai putri Esmeralda. Esmeralda lalu memeluk Boy sambil menangis dan meminta maaf karena tidak mengenalinya dari awal. Esmeralda mengaku menyesal karena selama puluhan tahun gagal menemukan Boy yang ternyata disembunyikan oleh Sampar. Dari sinilah Boy mengingat semuanya di mana 15 tahun yang lalu, Boy dan Mina berada di hari eksekusi. Tapi bukan sebagai peserta, melainkan sebagai eksekutor. Sedangkan pesertanya adalah Sampar dan keluarganya yang melakukan kesalahan fatal terhadap pemerintah Esmeralda. Esmeralda kemudian mengeksekusi semua keluarga Sampar. Spare the children. Setelah itu, ia meminta Boy untuk membunuh Sampar. Namun Boy tak tega dan menjadi panik. Alhasil Boy pun menembakkan pistolnya ke segala arah yang membuat Sampar berhasil kabur melarikan diri. Boy yang merasa bersalah dan kecewa dengan perintah ibunya kemudian kabur ke hutan. Tapi apesnya ia malah bertemu dengan Sampar yang secara langsung memukuli Boy.
Tidak cuma itu saja, Sampar juga terus menyiksa dengan memotong lidah Boy dan memasukkan bara api ke telinga Boy. Jadi, Samparlah yang membuat Boy bisu. Sampar kemudian menjadikan Boy sebagai mesin pembunuh dan pemerang bagi Esmeralda. Tapi sebelum itu, Sampar memberi Boy obat-obatan yang membuat Boy berhalusinasi atau mengalami delusi. Di saat itulah, Sampar mendoktrin Boy kalau ibu dan adiknya tewas oleh Esmeralda seperti cerita di awal film. Setelah mengingat fakta yang sebenarnya, Esmeralda memberitahu Boy kalau Zen dan Mina adalah adiknya. Meskipun Boy sudah tahu semuanya, tapi Esmeralda masih merasa was-was dengan Boy karena ia dibesarkan oleh Sampar. Esmeralda lalu menyuruh Mina untuk membunuh kakaknya. Akan tetapi saat Boy mengangkat tangannya, Mina langsung teringat tentang dirinya dan Boy yang sangat muak dengan aturan ibunya. Alhasil Mina pun berbalik arah dan langsung membunuh Esmeralda. Setelah itu, keduanya berlindung di balik beton untuk mempersiapkan segala senjata. Setelah semuanya siap, keduanya bersatu dan mulai membasmi pasukan Esmeralda satu persatu. Setelah membunuh sebagian besar pasukan Esmeralda, masuk ke dalam lift. Di sana Mina memberitahu Boy kalau Esmeralda mengira Boy sudah mati. Hal itu membuat Esmeralda depresi dan semakin brutal dalam mengeksekusi warga yang bahkan tidak bersalah. Di lantai utama, keduanya dikejutkan dengan datangnya Sampar. Sampar mengatakan kalau misi Boy belum selesai, yaitu membunuh Mina. Karena Boy hanya diam saja, Sampar pun mulai bertarung melawan Mina dan hanya dengan gerakan satset-satset, Sampar berhasil mengunci leher Mina. Ketika Sampar hendak membunuh Mina, Boy lebih dulu menendang kepala Sampar, yang pada hari itu juga menyebabkan pertarungan 2-1 dimulai. Meskipun keduanya merupakan petarung yang hebat, tetapi Sampar jauh lebih unggul dari mereka. Sampar juga berhasil membuat Boy tidak berkutik dan terus mencoba memecahkan helm Mina dengan kepalanya. Sampar lalu menggunakan pecahan kaca itu untuk melukai tubuh Mina. Melihat adiknya terkapar, Boy pun bertarung kembali melawan Sampar. Dalam aksinya, Boy berhasil merebut kalung kuku harimau milik Sampar dan menggunakan kuku tersebut sebagai senjatanya. Namun di tengah itu, Sampar berhasil merebut kembali kukunya dan mulai merobek kulit Boy. Tetapi Boy tidak menyerah. Ia merebut kembali kukunya dan berhasil membunuh Sampar dengan kuku harimau tersebut. Boy lalu menolong Mina dan menuntunnya keluar dari gedung. Di sini Boy menyatakan kalau misi yang sebenarnya belum selesai. Misi itu adalah merampok bank bersama Mina untuk keluar dari kota ini. Yang artinya masa-masa saat Boy dan Mina main dingdong adalah nyata, bukan delusi. Dan dengan tewasnya sebagian besar keluarga Koi rezim ini bakalan jatuh dan akan membawa perdamaian untuk pertama kalinya. Dalam beberapa tahun terakhir, film ini ditutup dengan kilas balik Boy dan Mina yang saling berjanji untuk terus bersama-sama. Dan film pun selesai.